Ada nggak sih di sini yang belum memiliki aplikasi seperti TikTok, Instagram, Twitter, atau yang sekarang sudah berubah dengan nama X atau aplikasi media sosial lainnya? Pasti hampir semuanya kita memiliki akun minimal satu di antara sekian banyak aplikasi sosial media yang ada di zaman sekarang ini. Pernah nggak kalian hitung berapa lama sih kalian bermain sosial media dalam sehari? Apa 1 jam, 3 jam, 5 jam, atau bahkan 12 jam, hampir seharian? Sebenarnya sosial media jika digunakan dengan baik dapat membantu dan mempermudah kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti pasti lebih mudah mendapatkan informasi, lowongan kerja, lebih mudah mendapatkan referensi jurnal untuk tugas, mempermudah dalam jualan online, dan masih banyak lagi. Namun apabila digunakan secara berlebihan, kira-kira apa nih yang akan terjadi dalam tubuh kita? Menurut seorang psikolog dari Universitas Indonesia yang bernama Cassandra, dalam penelitiannya tahun 2022, bermain sosial media secara berlebihan akan mempengaruhi perkembangan otak dan psikologi. Karena jika kita terlalu sering menggunakan sosial media, maka nantinya kita akan menjadi ketergantungan, bahkan bisa sulit tidur. Cassandra tadi juga bilang kalau ternyata bagian otak yang aktif merespon pada saat bermain sosial media adalah bagian otak yang sama untuk merespon pada saat kita melihat foto atau orang yang kita cintai. Dua-duanya sama-sama membuat ketagihan. Makanya kenapa orang-orang yang sering bermain sosial media kebanyakan dari mereka kemudian mengalami insomnia atau sulit tidur. Kalau sudah demikian, efeknya pasti bakal banyak buat kehidupan sehari-hari. Berawal dari kurang fokus, bisa mempengaruhi kesehatan fisik karena waktu istirahatnya berkurang. Pernyataan Cassandra tadi didukung juga oleh satu penelitian dari Pusat Pemetaan Otak di UCLA ya, University of California, Los Angeles, tahun 2016, yang menyatakan bahwa ada bagian dari otak para remaja yang menjadi lebih aktif karena seringnya bermain sosial media. Selain itu, ada lagi nggak kira-kira dampak negatif dari kebanyakan main sosial media? Ternyata masih banyak lagi guys dampak negatif dari kecanduan sosial media ini tadi. Yuk kita bahas lebih lanjut lagi. Misalnya, menjadi tidak produktif. Kalau kita terlalu banyak bermain sosial media, waktu kita akan terbuang banyak dan kita akan jadi malas beraktivitas yang lain. Interaksi kita sama orang-orang pun bakal berkurang. Parahnya lagi, kita bisa loh jadi antisosial. Sebuah penelitian dari Watkins tahun 2009 menyatakan bahwa kebanyakan nonton TikTok Shop, endingnya kita kemudian bisa tergoda untuk check out produk yang sedang diiklankan. Kita bisa jadi lebih boros, kita bisa jadi minder juga. Kenapa? Karena banyak lihat FYP, yang akhirnya kita jadi banding-bandingin hidup kita dengan hidup orang-orang lain yang kita lihat. Akhirnya kita sendiri yang rugi dan jadi kurang percaya diri. Dan bahkan ada halusinasi. Dalam tanda kutip, kayaknya kita tadi ada notif deh. Ayo, siapa yang pernah ngalamin hal seperti ini? Gimana? Setelah tahu nih dampak kebanyakan main sosial media bisa semenyeramkan itu, masih nggak mau begadang dan overthinking, lalu cemas nggak jelas karena takut tinggalan info, takut FOMO. Yuk, mulai sekarang kita bisa lebih cerdas lagi dalam mengatur waktu untuk menggunakan sosial media. Jangan sampai sosial media yang harusnya bawa banyak manfaat, justru bawa banyak masalah. Kalau kalian atau saudara mungkin sudah terlihat parah sampai nggak bisa tidur, begadang, dan kalau udah ada di fase itu, segera konsultasikan lebih lanjut ke psikolog ya, untuk antisipasi dampak-dampak buruk di kemudian hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Siapa tahu ada yang sedang mengalami hal yang serupa dan bisa terbantu dengan video ini. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?